Ya. Ini lo artinya Lawan Yesus, coba dibesarin. Dibesarin bang, dibesarin. Itu artinya Ini lo Yesus bang. artinya Yesus. Besarin bang. Ini Google Translate yang saya pakai. Dibesarin bang. Itu dari mana Beliau- kau buat itu? Latin ya, Latin. Beliau Indonesia. sendiri. Apa artinya? Bang? Yesus, apa artinya? Mana Yesusnya? Mana Yesusnya? Inilah pembodohan ya. Artinya apa? Saudara-saudaraku Oh, muslim ya. alah. Saya nggak pernah benci sama orang Islam. Kamu babi. Artinya. Saya tidak pernah benci sama orang Islam. Tapi Itu dalam bahasa ajarannya ya saya nggak suka. Ayah, biar tahu Anda ya. Saudara-saudara. Iya bang, bagus itu bang, bagus. Tepuk tangan untuk Abang Erik. Teman-teman, ya. tepuk Tapi tangan ajarannya saya nggak suka. untuk- Oke? Sekali lagi tepuk Kamu tangan ngerti? untuk Bang Erik. Ya, Bang Erik baik deh. Aku jelaskan Ih, cuma baik saya nggak sekali, Bang pernah Erik. membenci orang Islam, sumpah. Baiknya, Tapi masya ajarannya nggak suka Allah. saya cuma ajarannya nggak suka saya, oke? Kok Biar kau ajarannya nggak suka, tapi Anda masih di Indonesia, gimana dong? Siapa bilang? Tadi Lah, bukan kan cuma- Indonesia berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kul huwallahu ahad. Ada nggak dalam kitab Anda, ada nggak dalam konsep kekristenan lari ke bahwa situ kau Juma. Des- Masalah pembodohan Juma. Ah, ini dia, ini dia. Pembodohan Juma, ya, sangat Ini masif. pembodohan lagi. Pembodohan. Ini pembodohan katanya. Oke. Kalau diajarin, Saya mau belajar Anda Islam, kan oke. mengatakan Anda benci. Sabar, sabar, sabar. Dengar, dengar, Oke, dengar. Yubrani, oke, Teman-teman menjelaskan semua, sama belajar Islam. Oke, teman-teman semuanya, orang ini mengatakan dia benci terhadap ajaran Islam. Kita dengar semuanya tadi dia mengatakan gitu Iya, ya. ajarannya Nah, yang nggak sekarang suka, bukan benci. Ajarannya saya nggak Anda suka. tadi mengatakan Ya. benci. Saya Tadi bukan Anda mengatakan benci. Saya bukan benci kepada saudara-saudaraku Islam, ya. Tapi kepada ajarannya. Tapi ajarannya saya nggak suka cuma. Oke, Jangan benci kalau nggak pelintir suka cuma. itu Ini benci. jangan Ya, pembodohan cuma, ya. Kau Oke, sangat oke, anggap pembodohan. anggap saja Cuma Anda hilaf saudaraku, atau Anda saudaraku. atau anggap saja Anda gila sampai Anda lupa ucapan Anda. Kau yang gila Sekarang cuma, saya tanya, ya. sekarang saya tanya, landasan negara kita dalam konsep bertuhan itu satu Tuhan atau tiga Tuhan? Jawab. Indonesia satu Tuhan atau tiga Tuhan? Jawab. Loh, Esa bukan satu Tuhan, goblok. Nah, Esa itu artinya apa? Esa itu luas cuma satu dalam kesatuan. mati nih. Di mana itu Anda bisa dapatkan satu dalam Itu kesatuan itu menurut Esa? pemahamanmu ya, menurut pemahamanmu. Saudara, Ya. Esa itu Ya. coba buka di KBBI. Esa Nggak usah, adalah ini aja lah dulu. Nggak peduli aku tunggu, ke PBBI itu. katanya mau Nggak peduli mencerdaskan saya. anak bangsa. Belum tentu Katanya saya akui itu mencerdaskan semua. anak bangsa. Itu Syukran, KBBI itu urusanmu cuma. Loh. Urusanmu. Kita lihat Ya. dulu KBBI. Ada yang bisa lihat KBBI bentar, Esa? saya buka. Urusanmu itu cuma KBBI Ya. itu urusan Saya buka. bukan urusan Ini saya. kalau nggak dibuka, dia begitu. Katanya mau Saya mencerdaskan. Ini. Katanya mau mencerdaskan. Oke, Nih, Juma. menurut Saya mau belajar Kamus Islam cuma. Besar Bahasa Indonesia, Bang Erik. kata Esa memiliki arti tunggal atau Tunggal. satu. Iya, nggak Satu. peduli saya KBBI itu cuma. Lah, nggak peduli tadi saya itu. Anda mendapatkan istilah Belum Esa tentu itu semua. adalah satu kesatuan itu dari Emangnya- mana, Bang? Emangnya kau jamin itu semua mengakui itu? Enggak, Semuanya. tadi kan Anda bernarasi KBBI itu emangnya Anda kau jamin benci orang ajaran semua Islam. mengakui itu? Nah, negara kita ini Bang Erik berlandaskan atas Al-Qur'an surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu ya, asas negara kita berlandaskan atas asas bertuhan dan Tuhannya itu esa, tunggal, satu. Tapi Anda punya asas berbeda, yaitu satu kesatuan, persekutuan Tuhan-Tuhan yang ada dalam konsep iman saudara. Tuhan Anda itu bersekutu dari atau awal persekutuan. cuma nggak pernah. Kalau memang berdasarkan Anda- Al-Quran, Anda mengatakan, Anda mengatakan mungkin bahwa khususnya timur. konsep ketuhanan Anda itu adalah satu kesatuan. Cuma Satu kau kesatuan berarti sama seperti jangan kesebelasan, ya kan paksakan. ya? Satu kesatuan. Cuma Artinya berdasarkan satu kesatuan itu, Bang. Bang, satu kesatuan itu artinya ada beberapa pribadi digabungkan menjadi satu, persekutuan Tuhan. Emangnya satu Tuhanmu dengan Tuhan? Beda, Tuhanmu tiga, saya satu, Bang. Itu Beda. makanya Maha Esa cuma jangan paksakan.
Kok Jangan Maha paksakan. Esa kok jadi tiga, saudara? Indonesia yang saya tahu bukan berdasarkan Makan obat dulu, Bang. Indonesia Kita itu, ada obat, Bang. Anda tadi Indonesia bukan mengatakan, berdasarkan agama oh cuma. betul, bukan betul. berdasarkan Tapi Anda mengatakan Anda benci dengan Islam. Anda nggak Bukan suka benci. ajaran Islam. Kau Tidak suka. Tidak suka, oke lah, kita perhalus lagi bahasa Anda. ajarannya ya. Tidak suka. Ajarannya. Anda tidak suka ajaran Islam. Nah, di Dituak dulu, Bang. Islam, Nah, dituak, biar cerdas. Kul huwallahu ahad. Tuhan itu ahad, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Anda membenci, Anda suka dengan ajaran Islam. Ya kenapa nggak keluar dari Indonesia aja, Bang? Tuhan kami cuma nggak bisa dikatakan satu cuma. Tuhan kami Berarti bukan tidak satu, bisa. bukan dua, Berarti bukan tidak tiga sesuai. cuma. Berarti Tuhan kami tidak itu sesuai. Esa cuma. Bukan Berarti ya, tidak sesuai dong. Tidak sesuai dong. itu lain Kalau hal tidak- pemahamanmu itu ya. Oh, Pemahaman tidak kami bisa. bukan. Oh, nggak bisa kau sekarang paksakan. kalau Anda mengatakan Ya. Tuhan Anda satu, siapa Ilmumu yang satu nggak kau- itu? Tuhan Anda yang satu itu siapa? Ilmu itu cuma sampah sama aku ilmu cuma. Jangan sombong, saudara. Loh. Yang satu itu Tuhanmu yang satu itu siapa namanya? Loh, Nggak usah Esa lagi. Esa itu tunggal. Udah selesai. Sekarang Tuhanmu yang rangkap tiga yang kau Nggak katakan satu pernah. itu siapa namanya? Bang, nama nggak Tuhanmu pernah yang umat satu Kristen itu siapa? mengatakan Tuhannya satu, tunggal, nggak pernah. Esa, ya. Esa itu maksudnya apa? Oh, itu luas cuma. Esa itu artinya Kesatuan apa? itu cuma. Kalau satu Esa artinya kesatuan. Tuhanmu ada di mana sekarang cuma? Saya kan satu ya. Iya. Tuhanmu ada di mana sekarang cuma? Udah bang. Kapasitas Anda untuk Indonesia kan, mencerdaskan besok anak dia bangsa kesini. Naik sama pesawat sekali ke nggak ada, Amerika, Bang. kan? Ini orang dipertahankan di sini apa dibawa ke laut? Dibuang aja bang Madi, dibuang aja Madi. Nggak Ke laut ya. Kalau aja balik. Ke laut. Maaf ya Bang, Sengaja. Anda belum pantas untuk berdiskusi. Bukan levelnya Bang Juma. Aduh, kalau bang Madi. Ini ada Chandra Kalau Bang ini. Juma mengulang-ulang gitu loh. Capek Bang, capek betul. Loncat-loncat kemana-mana. Bang Chandra, Diminta. selamat malam. Selamat malam, Bang. Jangan Iya. bang, lanjut bang. Silakan saudara, mungkin ada yang mau ditanggapi dari hasil diskusi kami tadi, silakan. Kalau masalah yang dibilang Abang itu Tuhan tiga, mana ada Tuhan tiga? 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Disebut 3 Bang. Sudah Makanya, disebut Bang, kalau Iya. ngomong itu dipikir dulu, jangan langsung diponis. Mana ada Tuhan tiga di bumi ini? Memang dalam memang nggak ada Tuhan 3, tapi konsep di dalam agama saudara, dalilnya pun ada. 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Siapa bilang Tuhan Anda satu? Ada 3 yang bersaksi, Bapa, Anak, dan Roh. Tapi satu. Nah, tapi satu, kan gitu. 3 tapi dianggap satu. Padahal hakikat yang sebenarnya adalah 3, tapi dianggap satu biar aman. Betul? Tuhan 3, tapi dianggap satu. Kan begitu abangku. Jadi ya kami maklum aja kalau ada mengatakan Tuhan Anda satu. Begitu kami ngintip, ternyata bukan satu tapi 3. Tapi nggak apa-apa lah ya kan ya. Itu kan tak ada paksaan. Anda menganggap sesuatu yang 3 satu terserah. Yang pasti dalilnya di surga Anda itu ada 3 yang bersaksi. Di surga itu ada 3 yang bersaksi dan 3-tiganya Tuhan. Kalau satu ada 1 yang bersaksi, tapi 3 Bang. Yang pasti dalilnya di surga Anda itu ada 3 yang bersaksi. Ada 3 Bang yang bersaksi. Yesus itu adalah Allah. Oh nggak mungkin. Nggak mungkin saya percaya. Berarti Oh, Abang nggak selamat, Bang. Nggak masuk surga, Bang. Hei saudara, Yesus Pikirlah, berkata, Bang. Yohanes, sabar saudara, sabar. Itu cuma Yesus- sekali, Bang. Hidup Yesus berkata, saudara, Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal, yaitu mengenal Tuhan, Bapa satu-satunya Tuhan. Dan Yesus dikenal sebagai utusan. Coba tunjukkan dalil di mana Anda bisa temukan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus satu-satunya Tuhan. Silakan.
Karena Yesus berkata, akulah jalan Ya, itu kebenaran. jalan. Itu jalan, saudara. Apakah Makanya Anda kita lupa? sembah dia, Bang. Kita Saudara, sembah dia. kenapa Anda nggak menyembah Paulus? Paulus juga jalan. Kenapa Anda tidak menyembah Paulus sedangkan Paulus juga adalah jalan? Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 11. Paulus juga jalan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa. Tuh, Paulus itu jalan lurus lagi. Kenapa anda menyembah Paulus, Bang? Bang. Domba-domba yang hilang itu, Bang. Memang masih banyak yang domba-domba yang hilang ini. Domba itu Bani Yakub, Bang. Kristen itu bukan domba. Kristen itu serigala. Maaf nih, maaf sekali lagi, maaf. Saya hanya memaparkan bukti. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Jadi kalau bukan Bani Yakub mengaku pengikut Israel, itu adalah serigala yang nyamar-nyamar dompet. Maaf ya, Bang ya. Itu dalil, Bang. Maafkan saya. Itu dalil. Silakan. Bagaimana caranya orang pemakan babi disebut domba? Domba itu makan rumput, bukan makan babi. Diam. Setahu saya, Bang, domba itu makannya rumput. Makanya orang Yahudi nggak ada makan babi. Kristen makan babi, makan anjing, aku domba. Lucu. Pingin tertawa, tapi lupa nadanya. Enak nggak, Bang, itu? Betulin dong nadanya kalau ketawa, nggak enak didengar itu. Kalau enak makan babi, itulah bukti Anda bukan domba. Intinya, Bang. Ya, Bang. Maaf ya, Bang ya, yang maaf. saya sampaikan sama abangnya. Cuma ini cuma sampai sama abang. Hidup kita cuma sekali, Bang. Hidup kita Dibilang cuma sekali. Makanya jangan nyamar domba, tapi serigala, Bang. Makanya, Bang. Bertobatlah, Bang. Tobat. Bertobat gimana? Setelah saya bertobat, saya mau kemana, Bang? Ke Kristen gitu? Enggak, kami bukan punya agama, Bang. Kami pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Kristus yang mana yang Anda ikuti? Yesus? Yesus Kristus. Yang mana itu? Yang mana? Yesus kan ada dua, Bang. Yang mana yang tidak Anda? pernah menyebutkan agama Kristen. Ya, Yesus yang mana yang Anda ikuti? Yesus itu kan ada dua. Ada Yesus yang Yahudi, ada Yesus yang Kristen. Yang mana yang Anda ikuti? Mana ada Yesus Yesus Yahudi Kristen? Yahudi agama Yahudi beda, Bang. Yesus ini ketika dia hidup, dia mempraktekkan pola hidupnya sebagai Yahudi atau sebagai Kristen? Sebagai Yahudi. Berarti pengikutnya hidupnya secara Yahudi. Yahudi. Kristen secara Yahudi enggak? Secara Yahudi. Enggak. Tapi bukan. Enggak. Yahudi dan Kristen beda. Arti Kristen. Kamu bukan pengikut Yesus. Berarti saudara Kalau Kristen, Bang, sebenarnya bukan agama. adalah pengikut Yesus Romawi. Bagaimana caranya Anda mengaku sebagai pengikut Kristus? Kalau Baca dulu, Bang. Benar, jangan gini. Itulah jalan yang benar, Bang. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau Yesus, tidak melalui dia, Bang. Makanya, saudara, Yesus menunjukkan jalan ke sinagoge atau menunjukkan jalan ke gereja? Yesus bukan menunjukkan ke gereja, Bang. Yesus bukan menunjukkan ke sinagoge. Penting dia ada jalan yang hidup. Tidak ada seorang pun kepada Bapa, Bang. Jalan itu maksudnya apa, Bang? Jalan di situ maksudnya apa, Bang? Jalan maksudnya apa? Tujuan gitu. Iya, tujuan Jalan ke surga. Nah, jalan ke surga apa ke surga? Memang abang ini susah ya ngomongnya, Bang. Memang saya berdata. Jalan menuju Bapa apakah Bapa? Jalan menuju gereja apakah gereja? Jalan menuju sekolah apakah sekolah?
jalan menuju kantor, apakah kantor? Yesus jalan menuju kepada Tuhan, apakah Tuhan? Bukan. Salahnya Kristen karena menganggap Dia adalah Allah satu-satunya, Bang. Dia sang pencipta alam ini, Bang. dalil. Makanya. Coba dalilnya, dalil saudara dalil. Silakan Kan udah dalilnya. tertulis, Bang. Di Yohanes 1:1 Di itu, mana? Bang. Tertulis, Bang. Oh, baik. Kita baca Yohanes 1 nomor 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, Theos, dan firman Theos, dan firman itu adalah Theos. Di mana di situ dikatakan Yesus, Bang? Firman itu telah menjadi manusia, Bang. Loh, tadi katanya bersama-sama. Di sini enggak ada Yesus loh. Kalau bersama-sama di situ satu atau dua, Bang? Pada waktu itu, Bang, dia bersama-sama dengan Allah sebelum ada manusia. Nah, pertanyaan saya, Anda kan mengatakan Yesus satu-satunya Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kata bersama-sama di situ untuk membuktikan satu atau membuktikan lebih dari satu? 3, Bang. 3 pribadi. Oh, 3. 3 pribadi. Tapi Anda mengatakan satu. Mana yang betul? 1 atau 3? Setiap penciptaan, mari kita ciptakan bumi. Mari kita ciptakan laut. Nah, Maksudnya apa? Yesusnya belum ada di situ, Bang. Yesusnya belum ada. ada, Bang, ada. Nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus di situ. Yesus nanti ada setelah dikatakan firman itu menjadi daging. Iya. Di situ baru ada Yesus. Sebelumnya belum ada Yesus. Memang namanya bukan Yesus, namanya firman. Bukan namanya. Yesus seandainya tidak jadi daging, tidak ada Yesus, Bang. Yang bersama dengan apa itu firman, bukan Yesus. Iya, memang iya. Nah, Firman itu adalah Yesus. di mana dalilnya firman adalah Yesus? Di mana dalilnya? Memang nggak ada tertulis, Bang. Ya nggak ada. Jangan mengatakan sesuatu yang tak ada. Itu pembohong namanya. Bang, intinya, Itu Bang, bohong, saudara. Kalau Yesus itu Saudara, ngomong, jangan bohong di itu sini, Bang. Kalau Yesus ngomong tertera, langsung dia bilang aku Tuhan. Udah satu agama kita, Bang. Enggak ada lagi penghuni neraka. Maksudnya gimana? Yesus tidak mengatakan dia Tuhan karena memang dia Tuhan. Yesus itu bukan orang gila, Bang. Yesus mengatakan dirinya manusia. Yesus mengatakan dirinya tidak Kalau bisa dia berbuat katakan apa-apa dari dirinya langsung, sendiri. Bang, Karena Yesus itu bukan dia orang nggak gila. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Kalau dia katakan, Bang, tunggu. Dia Allah, dialah sang pencipta ini. Udah satu agama kita. Siapa Dari lagi mana Anda penghuni tahu? neraka? Dari mana Anda tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu? Dari mana Anda tahu? Semua yang ucapkan Yesus itu perumpamaan, tapi Dari mana Anda tahu? Yesus tidak pernah berkata aku Tuhan. Tapi kenapa Anda lebih tahu dari Yesus? Jangan-jangan Anda ini adalah Tuhannya Yesus. Kok Anda lebih tahu dari Yesus? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. ya, Yesus berkata, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Datang Anda, Saudara Sandro. Sandro berkata, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ilmu Anda lebih tinggi dari Yesus. Harusnya orang Kristen melantik Anda jadi Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan, tapi Anda yang mengatakan. Sedangkan Yesus berkata bahwasanya aku bukan Tuhan. makanya Bang, aku bilang tadi, kalau dibilang dia Tuhan, sudah satu agama kita, nggak ada neraka. Nah, sekarang kenapa kalau Yesus tidak pernah berkata dia Tuhan, kenapa Anda anggap dia Tuhan? Dari mana ilmunya? Kalau kami, Bang, udah dinubuatkan, Bang, udah di tanah, udah di Bang. Di mana pula dinubuatkan ada Tuhan lupa kalau dirinya Tuhan? Di mana itu? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Siapapun aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus. Loh, kok Anda tiba-tiba muncul mengatakan Yesus itu Tuhan? Ilmu dari mana Abang dapat? Itulah yang tertulis itu, Bang. Pada mulanya itu adalah firman. Berarti Yesus pada saat itu tidak mengerti kalau dirinya adalah firman itu, betul?
Masa nggak mengerti, Bang? Loh, dia Iya. mengatakan, hei saudara, Yohanes 8:42. Kalau Waktu dia ini- adalah waktu berdebat itu tadi apa itu? Yesus baca berkata, nomor 34, 35, 36-nya. apa yang dibilang Tuhan Yesus itu? Sebelum Abraham lahir, Baik. aku sudah ada. Eh. Kan itu kata Yesus. Salomo berarti jauh lebih hebat dong. Karena dia mengatakan, sebelum alam, langit digariskan, aku sudah ada. Salomo lebih hebat. Sebelum garis di langit digariskan, aku sudah ada. Amsal 8, nomor 23. Memang Salomo itu juga itu adalah Yesus juga. Oke, baca nomor 22-nya. Aku adalah awal penciptaan. Berarti Yesus ciptaan. Kena kau kan, Bang? Kubacakan ya, Amsal 8 nomor 22. Kita baca ya, sama-sama ya. Dengarkan baik-baik. Kalau mata sudah buram, dengarkan pakai bibir. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Berarti Yesus Anda akui dia adalah ciptaan. Saya sih hanya memberikan data, Bang ya. Anda mau beriman kepada apa yang saya sajikan, silahkan. Anda tetap mau menjadi penyembah makhluk roh yang datang kepada Paulus juga tak apa. Bang Ada akui, paksaan. Pan. Itu masuk neraka. Amsal Akui, Bang Pan, 8:22. itu masuk neraka. Amsal 8:22, Tuhan telah menciptakan aku. Berarti yang diciptakan di sini Yesus kan? Berarti Anda menuhankan ciptaan. Kemana perginya orang yang menuhankan ciptaan? Ke surga gitu? Surga. Bang. Ke surga? Kalau kami pasti, Bang, ke surga. Ada dalil? Ada banyak, Bang. Nah, tunjukkan. Sepotong aja, silakan. Maka kan ada di Kalau ada keselamatan, kalau ada, atau ada surga bagi orang Kristen, ya, saya berhenti menjadi ketua pembina apologet. Berhenti Itulah saya. Disaksikan orang di sini. 6.000 orang yang menyaksikan, di YouTube juga lebih 10.000. Kalau ada kemudian jaminan keselamatan bagi penyembah Yesus, bagi Kristen di dalam Bible dan pengakuan Yesus, saya berhenti menjadi apologet. Tunjukkan kepada saya, silakan. Makanya, Bang. Kok jadi makanya? Saya minta dalil kok makanya. Saya minta dalil kok makanya. Kebenaran dan hidup. Itu asli Yesus berkata, Bang. Akulah Itu jalan, ucapan Yesus kepada Bani Israel, orang Yahudi. Bukan ucapan Yesus kepada Kristen. Ucapan seorang guru di dalam kelas, ya kan? Anak-anakku yang aku sayangi, semua kalian ini akan aku selamatkan dari tinggal kelas. Anda kemudian tiba-tiba lewat naik sepeda, luklak, toklak, toklak, mendengarkan seorang guru yang ada di sekolah tersebut mengucapkan itu. Tiba-tiba Anda pulang ke rumah teriak, hore, hore. Kata mamanya, kenapa kau senang kali? Lah, aku semua rupanya sayurmu. Enggak, Ma. Terus kenapa, Ma? Kenapa kamu gembira kali? Aku tidak akan tinggal kelas, Mama. Loh, mamanya Anda bertanya, sejak kapan kau sekolah, anakku? Kau kan kelas 1 pun kagak. Itu sayang, ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Itu untuk Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada orang Israel yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang yang ada sesamanya. Bukan kepada kalian. Pandainya, Bang. Bukan. Pandai. Saudara, Matius 15 nomor 24, aku diutus. Zuma ini Aku bukannya diutus pandai, dia hanya pembohong kepada ini. Gantian dulu kita Sandro. Matius Ya, 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalian domba hilang dari Israel? Zuma ini pembohong ini. Gantian dulu kita Sandro. Kalian domba yang hilang dari umat Israel? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan saya, apakah kalian ini domba hilang dari Israel? Kami Kristen ini, Juma, kami Kristen ini adalah Israel baru. Di mana dalilnya Israel baru di Bible? Silakan tunjukkan kepada saya. Israel baru alias non-Israel yang nyamar-nyamar Israel. Inilah yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah.
Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala buas. Dari buahnya, dari ajarannya, kamu bisa melihat dia. Dari buah ajarannya, pengikutnya. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu adalah 4 buah tanda-tanda serigala yang nyamar seperti domba. Siapakah mereka? Kristen. Ingat, Matius 5 nomor 10, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Pertanyaanmu, Juma. Silakan. Apakah Anda adalah domba yang hilang dari Israel? Silakan. Domba yang hilang itu, Bang, itu adalah kalian, Bang. Kami nggak merasa karena kami bukan Bani Israel. Kami bukan orang gila yang mengklaim diri kami sebagai orang Bugis kalau kami bukan Bugis. Kami bukan orang mengklaim diri kami orang Jawa kalau kami bukan orang Jawa. Kami bukan orang sinting dan penipu mengaku orang Batak kalau kami bukan berdarah Batak. Kami adalah penyeru kepada yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Gantian. Nah, silakan. Saya akan bertanya sama saudara. Tunjukkan kepada saya, apakah kalian itu adalah domba yang hilang dari umat Israel? Kalau Anda mengatakan kami adalah domba, tunjukkan Anda dari Moderator, keturunan jangan siapa? matikan dulu. Silakan. Yang pertama tadi, kan aku tadi bilang bahwa kami orang Kristen ini adalah Israel baru yang tertulis dalam Roma 9 ayat 6. Ini berbunyi, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Artinya, orang Israel itu tidak semua yang dari Israel itu orang Israel. Jadi kami pun tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi kami Kristen ini adalah Israel baru yang berhak mewarisi kerajaan surga. Aku juga mau jawab tadi kok Juma tentang apa Amsal 8 ayat 22. Sabar dulu Bang. Sabar. Oke, silakan Juma. Oke. Anda tahu surat Roma itu ditulis untuk siapa? Itu surat Paulus untuk jemaat di Roma. Untuk jemaat di Roma atau jemaat di Indonesia? Oh, jangan begitu cara interpretasinya. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Baca kitab Roma. Coba Anda baca kitab Roma. Jadi begini dia. Pelan. Jangan gitu. Giliran saya. Nggak elok gitu diskusi. Giliran saya, saudara. Giliran saya. Anda tadi mengatakan Anda adalah Bani Israel. Israel rohani. Berdasarkan kitab Roma. Ternyata kitab Roma ini dituliskan untuk jemaat-jemaat yang ada di Roma. Bukan untuk Anda. Oh, jangan ambil kayak gitu. Apa yang tertulis untuk jemaat di Roma itu berlaku, makanya kami pakai Bible itu berlaku juga untuk seluruh umat Kristen. Kasih dalil. Tolong saudara, tolong kasih dalil kalau Roma itu untuk seluruh umat manusia. Silakan, saya tunggu. Saya kasih begitu. Waktu. Saya hargai saudara. Tentang Alkitab sebagai panduan. Saya hargai saudara. Silakan Anda tunjukkan bahwa kitab yang spesial untuk jemaat di Roma itu juga untuk Anda di Indonesia. Silakan. Saya tunggu. Oke. Silakan. Jangan kau ambil seperti itu, kau menjebak pertanyaanmu. Jadi saudara keimanan memang dinyatakan untuk domba Israel yang hilang, tetapi karena Yesus ditolak oleh orang Israel, maka seperti undangan itu bahwa di luar Israel pun akhirnya mendapatkan keselamatan. Itu dia. Dalil. Anda membawa Roma. Dalil. Kau jangan Anda membawa gitu, Roma. Kau menyesatkan gitu Roma itu, saudara. Ternyata Roma itu ditulis untuk jemaat yang ada di Roma. Betul. Sekarang
apakah surat Paulus ini untuk seluruh umat manusia khususnya Roma ini? Anda Sekarang mengatakan ku tanya iya. kau. Mana dalilnya? Apakah Al-Quran yang berbahasa Arab hanya untuk orang Arab? Dalilnya untuk seluruh umat manusia. Sekarang Litu- dalilnya di mana Al-Quran untuk Indonesia? Litubayyina Yang kedua linnas pusing. tertulis di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Asy-Syura ayat 52. Oke? Jadi jangan Anda mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran. Justru seruan-seruan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jelas dalam Al-Quranul Karim. Nah, sekarang mana dalilnya bahwa surah Roma itu untuk seluruh umat manusia? Silakan. Saya masih menghargai Anda. Silakan tunjukkan dalil. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jangan mute-kan aku apa, Hendy? Ya, silakan, silakan. Anda tunjukkan dalilnya di dalam Bible, di dalam surah Roma. Kalau surat Roma itu ditulis untuk seluruh umat manusia, silakan. Tadi kan udah ditulis itu, Roma 9 ayat 6 itu. Tidak semua orang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi, Tidak ada hubungannya baru, itu. sama seperti Saudara. Yesus berkata, baptislah seluruh bangsa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seluruh bangsa diundang untuk mengikut Yesus. Saudara, tolong tunjukkan di dalam Juma, kitab kau jangan Roma itu. menyesat Juma. Kau jangan memelintir ayat Alkitab. Oh, saya tidak memelintir, Bang. Malah di dalam kitab Roma 1 itu di data nomor 7, dengarkan. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Juma, kau jangan berbohong. Dalilnya ada gitu? Tahu, Juma. Aku udah simak Coba semua Bang ayat Andi, itu. Sekarang ada itu nggak yang satu bisa dulu, Juma. nunjukin Aku anggap clear Roma dulu 1 itu, Juma. nomor Aku anggap 7? clear dulu. Roma 1 nomor 7, Bang? Roma 1 sebentar dulu. Sebentar. Iya, silakan. Roma 1 nomor 7. Iya. Apa dibilang situ Roma 1 ayat 7 itu? Kepada Bacakan kamu aja, sekalian aku ini. yang tinggal di Roma, yang dikasihi Theos, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang suci, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Theos, Father kita atau Bapak kita, dari Tuhan Yesus Kristus. Bentar, kepada kamu sekalian, dengar yang ketawa-ketawa, yang di bawah juga, yang Kristen juga harus tahu bahwa ini Juma ini penyesat. Dengar, aku jawab. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, oke, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, mana ini, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Benar, ini memang disampaikan jemaat kepada jemaat di Roma. Tetapi Sekarang ingat, pertanyaan saya, ucapan jangan ini ingat-ingat. yang di Roma ini juga berlaku untuk seluruh umat Kristen di Indonesia. Di seluruh dunia. Pertanyaan saya, mana dalilnya kitab Roma untuk seluruh dunia? Silakan. Cuma, mana dalilnya Al-Quran untuk orang Indonesia? Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Kamu selesaikan dulu Kau tugasmu. menyesatkan umat Kristen dari Amsal Ini aja 8 dulu ayat kamu 22. selesaikan, Bang. Ini yang kamu selesaikan dulu. Ini dulu. Gampang tuh cuma. Iya, silakan. Silakan. Apa yang mau kau Silakan tanyakan? Anda tunjukkan bahwa kitab Roma itu teruntuk seluruh umat manusia. Silakan. Kitab Roma itu, bahkan semua Alkitab itu untuk umat Kristen Juma. Kitab Roma. Kau jangan Kita ketawa kau. Kau tertawa. Dengar. Saudara, saya tidak Mereka membuat yang Anda dijadikan binasa menjadikan Alkitab firman Tuhan sebagai lulusan.
Kau kamu yang jadi lelucon, bukan Bibelmu. Kau Bukan Bibelmu yang lelucon, kamu. Alkitab sebagai lelucon. Engkau akan binasa. Kau memang Saya tidak binasa. menertawakan Orang yang Bibel. binasa, Saya orang yang menertawakan binasa kamu. menjadikan firman Tuhan sebagai lelucon. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak menertawakan Bibel. Saya menertawakan menjadikan kamu yang ayat mengatakan firman kitab Tuhan Roma itu sebagai lelucon. untuk seluruh umat Kau manusia. disediakan untuk Saya minta kebinasaan. dalilnya Dan mana? kita juga. Saudara, saya tidak menertawakan Oi. Bibel. Ngapain Bibel Kau ditertawakan? menertawakannya cuma. Kau Saya menertawakan kamu. kita. Kamu yang Kau berbohong menertawakan mengatakan firman Tuhan. kamu yang berbohong menipu orang di Kau sini dengan pembohong mengatakan kitab Roma untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Makanya saya tertawa. Itu seluruhnya Alkitab itu cuma untuk umat Tuhan. Kitab Untuk Roma yang saya mulai tanya. dari Kejadian Saudara. sampai Wahyu sebagai Saudara. pedoman umat Kristen, umat Tadi Kristus. kan Yesus, tadi kan saya bertanya, Kau jangan saudara. memaksakan hanya untuk di mana Saudara, di mana. saya kan tadi bertanya samamu. Yesus mengaku dengan mulutnya diutus untuk domba yang hilang dari umat Israel. Apakah kamu adalah domba yang hilang dari umat Israel? Kamu membawa kitab Roma. Saya tanya, apakah kitab Roma untuk orang Indonesia? Ternyata kamu sendiri membaca kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Tak ada yang tinggal di Indonesia, Bang. Kamu melintir juga. Seluruh nas Alkitab adalah untuk umat Kristus, untuk pengikut Kristus. Kau menertawakan firman Tuhan. Mereka yang binasa memang menjadikan firman Tuhan sebagai lelucon. Kau akan binasa cuma. Tapi aku boleh aku jawab tadi. Amsal 8 ayat 22. Jadi biar aku bongkar sebelum ke situ, kebohonganmu. iya nggak apa-apa. Habis ini. Akui dulu bahwa kitab Roma bukan untuk orang Indonesia. Kitab Roma untuk seluruh dunia. Dalilnya? Seluruh dunia. Yesus berkata, Dalilnya mana? Dalilnya mana? jadikanlah seluruh itu Matius. pergilah ke seluruh dunia. Itu Matius. Jadikanlah jadi muridku. Itu Baptislah Matius. mereka dalam nama Bapa, Itu Putra dan Roh Matius, Kudus. Bang. Itu Itulah karangan Yesus Matius. yang berkata itu. Yang saya tanya kitab Roma ini. Oh, kau nggak Kan saya perlu bertanya. bertanya itu. Nggak mungkin dengar cuma. Nggak mungkin semua ditulis. Nggak mungkin. mungkin. Kerangka Makanya kau karang, acuannya kan nggak adalah tertulis. Yesus berkata. Kalau tidak tertulis, kamu karang sendiri gitu. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roma itu, Paulus dia adalah murid Yesus. Murid Berarti Yesus bertentangan yang dong ya. Berarti bertentangan dengan pengakuan Yesus yang adalah untuk Bani Israel. Dengan Yesus yang untuk seluruh manusia. Bertentangan. Yesus dalam Matius 12, nomor 15, nomor 24. Pergilah, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda membawa data Matius 28. Itu setelah kebangkitan. Panjang lagi nanti ceritanya. Ketemu nanti kepada Hilal bin Zakar. Angkatan jahat. Alamak. Kabur Ayolah dia. teman-teman Kristen. Kabur Kita dia. berikan edukasi kepada anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang 2 slot kita tunggu OT-nya. Tunggu OT-nya. Jangan yang Muslim. Karena di bawah saya lihat banyak yang minta dari Muslim. Yang Boleh Kristen 3 ya. slot Datuk. Boleh 3 slot Datuk. Saya turunkan aja. Saya belum Jangan. Geram banget saya dari tadi. Iya, iklan dulu bang. Ya. Iklan dulu. Baik teman-teman di bawah. Kalau mau bikin ini ya, kalau mau buat VT supaya kasih paham. Izin abangku Bang Zuma. Silakan, Guru-guru semua ya, silakan. izin ya abangku. Jadi malam ini pasal 87 tertawa riang dengan Koko buat kopi manis campur Masako. Itu judulnya ya. Di surga Anda ada 3 Tuhan yang bersaksi. Seperti satu wasit dan hakim garis 2 sisi. Kalau ditanya jawabannya satu esensi. Kami yang mendengar menahan naik tensi. Baik jemaat ataupun pendeta, jika ditanya menggunakan data, rohnya kesurupan dari desa ke kota, sama seperti jawabannya antah berantah.
Kawin berkawin bagi Anda dihalalkan. Tipu menipu juga tidak ada larangan. Mana yang kau suka boleh kau inginkan. Haram dan kejam sangat diperbolehkan. Perkenalkan, inilah ajaran setan, konsep sesat featuring kebohongan. Buku-buku novel sebagai tuntunan, isinya door prize penuh kejutan. Siap teman-teman ya, dicatat. Segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan roda ban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu, jendela dan terali besi. Mengerikan ya. Segala air teguk boleh kau telan, terkecuali air pecahan ketuban. Dari zaman dinosaurus sampai kenabian, gaya ngomong penuh trik dengan kelembutan. Modus dan munafik yang kau tampilkan, sudahlah lama itu ketahuan. Sampai kucing bersayap kupu-kupu dan labi-labi merayakan tahun baru, yang naik gugur satu persatu, yang ngaku warisan Israel baru, mainmu kurang jauh, otak kau jadi cupu. Selain pencuri, pendusta, dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuma bernubuat. Turun, colok, dan jilat pendeta kau punya pantat. Diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok. Macet, nangis, bubuk dan mogok. Terkena tampol, masih mau kau datang besok. Sekian, terima gaji, stay tune. Iya. Jadi moderator boleh turunkan saya biar ada 3 slot di atas. Tidak masalah. Di atas dulu bang. Nanti kalau raten enggak nanti. Yang membacanya pun mengangkat sendiri dia kan. Aduh, parah. Oke, izin aja bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. जी इस्लाम इज़्ज़त ब्रदर बम। मैं पाकिस्तान से हूँ Aduh. Poski, selamat malam. Islam apa Kristen, Poski? Poski, selamat malam. Islam apa Kristen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam bang ya? Ya Islam. Saya Ya, di bawah dulu bang ya. Kita cari yang lain. Yang Islam, saya mohon sekali lagi jangan minta permintaan naik. Nanti kalau se-Islam semua di atas, kita ngapain? Pargoy. Saya minta yang Islam tolong jangan permintaan naik. Karena kita mau berdiskusi biar dapat pembelajaran. Ya, yang Islam jangan ya. Oren, selamat malam. Islam apa Kristen? Oren. Assalamualaikum bang, Islam bang. Iya, di bawah dulu bang ya. Di bawah dulu bang ya. Ya. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Naspati, selamat malam. Islam apa Kristen? Assalamualaikum. Islam, sorry bang, kepencet tadi. Oke, siapa. Yang Islam tolong jangan diminta permintaan naik. Yang Kristen aja, yang Kristen ya. Ada 2 slot kita sediakan. My name ini siapa nih? Ya, nggak ada yang. Ada dulu. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Saya mohon dengan sangat. Saya nanti di atas tidak panggil Islam apa lagi ya. Saya panggil Kristen aja. Ya. Cimol, selamat malam. Islam apa Kristen? Cimol, Islam apa Kristen? Cimol, aduh. Ya, yang di bawah tolong, yang Islam aduh, jangan yang Islam jangan perintah naik lah. Kalau dikasih tahu jangan perintah naik, nanti susah di atas ini. Ya. Yang Islam jangan perintah naik, yang Kristen. Wawan Gaming, nama semua ini. Wawan Gaming. Wawan Gaming, selamat malam. Islam apa Kristen? Yang Islam, sekali lagi saya mohon jangan minta permintaan naik. Dia ada juster tadi. Belanja harga. Belanja, selamat malam. Yang Kristen naik ya, yang Kristen ya. Silakan Gulunda sambil menunggu yang di bawah. Begininya, lanjut.
Silakan, mungkin ada yang mau bernarasi. Bang Handi kali ya. Bang Handi. Ustaz Tugi keluar ya? Bang Andi. Bang Andi. Atau Ustaz Tata, silakan Ustaz Tata. Itu hotelnya itu lanjut. Oke. Ini yang dibawa permintaan naik yang ini semua. Yang Islam semua. Ya. Nonem, selamat malam Islam Pakistan. Nonem, selamat malam Islam Pakistan. Aduh, susah. Ada Darius. Mau bertanya sama Guru Nazma. Silakan. Ya, Paman, sebentar ya. Ini saudara kita ini Kristen tapi lucu itu loh. Lucu. Ini bagus namanya Kardos Story. Halo bang, shalom malam. Ya, malam. Kristen Bang ah? Iya, saya Kristen. Oke, lanjut Bang. Oke. Pertanyaannya bagus sekali. Oh, belum? Belum. Baru siap-siap bang. Baru siap-siap ini. Aduh. Hari Gini, yang boleh saya tanya ya? Ya, silakan. Oke, jadi gini, abang-abang di tempat ini. Ini kan pembahasan tentang Yesus ya. Yesus bukan Allah ya. Iya. Jadi kalau pendapat abang Yesus bukan Allah itu di mana ada bukti-buktinya? Allah itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Yesus itu makhluk. Ya, di mana di Al-Quran siapa yang menjumpai Allah tidak sama dengan makhluk itu siapa siapa? Tidak ada yang pernah melihat Allah. Yohanes 1 nomor 18. Bukan bebel ya. Lah kan, jadi kan berbicara mengenai Yesus. Enggak. Ini kan Yesus bukan Allah. Dan Allah itu diklaim bukan Yesus, berarti Allah itu bukan Yesus, begitu kan? Iya. Nah, kemudian pertanyaannya, sahabat Allah Sendang yang Syukran. dimaksudkan SWT itu, Allah SWT itu, siapa yang menjumpai? Tidak sama dengan makhluk. Siapa yang menjumpai? Tidak ada yang menjumpai, tidak bisa. Tidak Tidak ada yang menjumpai. Yes. Tak ada orang yang mampu melihat Allah. Terus tidak sama dengan yang diciptakannya, tidak sama dengan apapun. Itu siapa mengklaim itu siapa? Kitabnya Yahudi dan kitabnya umat Islam yang mengklaim pencipta langit Yang dan bumi mengklaim itu ayatnya di mana yang tidak sama itu di mana? Siapa menjumpainya, Bang? Ya, Asyura aja. Siapa yang menjumpainya? Kalau dijumpai lalu dijumpai maksudnya dia harus datang seperti makhluk itu. Gini. Kan abang ini mengklaim Allah itu bukan seperti yang diciptakannya atau sama siapapun, tidak kan seperti itu. Nah, yang mengklaim itu siapa? Ya, Tuhan siapa sendiri yang Allah itu siapa? Tuhan sendiri yang mengklaim bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun dan ciptaan apapun. Itu siapa? Ayo. Cuma simpel siapa? Sopo. Oke. Jadi tidak ada satu manusia pun yang pernah menjumpai Allah, melihat keberadaan wujud Allah itu, tak ada yang pernah melihat. Makanya Allah mengatakan dirinya laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan aku. Itu kata Allah. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah itu.
Andai saja ada orang yang pernah melihat Allah, maka orang itu akan menjelaskan Allah itu wujud dan keberadaannya seperti ini dan seperti itu. Tak ada. Nabi Musa tidak pernah melihat Allah. Abraham tak pernah melihat Allah. Adam gak pernah melihat Allah. Tak ada yang pernah melihat Allah. Yesus tidak pernah melihat Allah. Bagaimana mau diceritakan Allah itu wujud, bentuknya seperti apa? Sedangkan tidak ada yang pernah melihat. 2 Samuel 7:22, Tuhan itu maha tinggi dan tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu maha tinggi dan tidak sama seperti makhluk. Kalau tidak sama seperti makhluk, lalu mau digambarkan dengan gambaran apa? Ayo. Bang. Ini kan tentang Al-Quran ini yang menyatakan, yang menolak bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah. Artinya Allah. Bibelmu juga mengatakan Yesus bukan Allah. Di mana Yesus? Di mana di dalam Bibel Yesus itu adalah Allah? Di mana? Ntar dulu. Ini tentang penolakan Iya, di mana di dalam Bibelmu Yesus itu Allah? Di mana? Saya jangan nanya balik, jangan balik pembuktian itu dari saudara. Ini ada klaim bahwa klaim ini memang. Yesus bukan Allah. Ya memang Yesus bukan. bukan Allah. Al-Quran mengatakan bukan. Bibel juga mengatakan bukan. Lalu Anda mau berdiskusi apa? Yesus itu Allah, mana dalilnya? Nah, lucu Anda ini. Jangan saya tanya balik lagi tanya. Yang menjadi pembuktian. Saya kan sudah menjawabnya, saudara. Laisa kami syai'. Inilah termasuk orang-orang yang memikirkan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Sudah ku jawab. Anda ngotot membantah itu. Sekarang Anda tunjukkan dalilnya di dalam kitab saudara. Yesus itu adalah Allah. Bukain datanya. Oh, enggak mau saya. Al-Quran berapa? Enggak mau saya. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Bukain datanya. Enggak mau? Enggak mau saya. Saya sudah tunjukkan. Mengklaim tanpa ada data itu namanya fitnah, termasuk Asy-Syura ayat 11. Sekarang Anda mengatakan Yesus itu Allah, betul? Mana dalilnya? Tunjukkan. Ini udah selesai. Saudara, Al-Quran mengatakan laisa kamislihi syai'. Buka lam datanya. yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukti, Yesus bukan Allah. Yesus manusia. Al-Quran surah Maryam juga bisa, saudara. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Dah selesai kita. Nah, sekarang ketika Al-Quran mengatakan Yesus itu bukan Allah, apakah Anda ingin mengatakan Yesus itu Allah? Jawaban Anda apa? Yes, ya, dalil, tunjukkan, silakan. Mana dalilnya Yesus adalah Allah? Tunjukkan. 1. Bang, jangan di-mute mulu kalau saya ngomong. Ya, silakan tunjukkan dalil Yesus adalah Allah tertulis di Bible di mana? Kalau mau ngomong di-mute, ngomong di-mute, gimana mau bisa ngomong? Silakan yang lain tolong jangan di-mute. Saudara kita ingin menunjukkan dalil di Bible Yesus adalah Allah. Silakan. Saya tunggu, Bang. Oke. Saya mau menunjukkan data itu, tetapi tunjukkan dulu data yang saya minta. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Tunjukin datanya. Enggak mau. Nah, sekarang Anda tinggal sebutkan, enggak usah kamu tunjukkan. Kamu sebutkan seperti saya menyebutkan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Tolong kamu tunjukkan, kamu sebutkan juga Bible surah apa, nomor berapa, bab berapa, nanti saya yang tahu. Silakan. Di mana disebutkan Yesus adalah Allah? Mana? Silakan. Sebut. Saya juga tidak mau menunjukkan kalau tidak ditunjukkan. Saya menyebut Asy-Syura ayat 11. Biar fair sama-sama tunjukin ayatnya. Saya menyebut Asy-Syura ayat 11. Kamu coba sebutkan. Di mana Yesus adalah Allah? Sebut. Coba buka datanya. Benar enggak? Saya enggak perlu buka. Saya cuma menyebut Asy-Syura. Coba buka. Asy-Syura ayat 11. Coba.
mute dulu, bro. Jangan di mute dulu. Kita jadi sama-sama gentleman. Jangan Saya penakut. menyebut Asy-Syura ayat 11. Ini orang ini masih dipertahankan atau tidak kalau begini nih? Saya tanya sekali lagi ya, saudara. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, itu artinya tidak ada dalil yang mengatakan Yesus adalah Allah. Saya sudah Saya menunjukkan. akan menunjukkan data Yesus. Nggak ada dalil, nggak ada Bang Handi. Silakan Anda istirahatkan saudara ini, Oke, siap. gantung di pohon sampai besok pagi biar dikerumuni semut. Nggak ada waktu. Tidak ada waktu Saya- untuk orang penipu. Ya, saya sudah mengembalikan dia ke laut. Di laut itu sangat Anda dibutuhkan karena musim lagi pasang, banyak sampah-sampah yang perlu dibersihkan. Berguna nggak di sana di paradis ini? Berguna. Betul, Ya, betul, ya. betul. Terima kasih. Betul. Jadikan dia umpan hiu saja di sana ya, Bang Andi ya. Daripada nggak bermanfaat menipu jemaat-jemaatnya. Hiu ogah sama dia karena apa? Hiu itu nggak suka bau babi, gitu. Oh, Ya. iya. Saya udah survei itu. Saya pernah akal. survei hiu nggak doyan. Yang berbau-bau B2 nggak mau. Iya. Jadi haram kata Yu Bang Dia. Jadi haram kata Yu. Ini haram nih katanya. Siapa dulu tamunya? Ya, silakan disambit lagi yang baru naik. Oke, siap. Silakan. 8, selamat malam 8. Disambit apa disambut sih? Disambut. Disambut. Datuk silakan disambut. Iya, siap Bang Andi. 8, selamat malam 8, Islam apa Kristen? Terus Silakan Pak Laban. Katolik 8. Silakan 8. Pak Laban atau Pak Nugroho? Nugroho sama Katolik ya. Silakan Bang. Katolik, Bang. Ya. Silakan Bang. Lanjut Bang. Kajian Bang Suma bagus, enak didengerin pas lah. Aku dengerin aja. Di atas ini diskusi Bang, bukan main pargoy Bang. Kalau pargoy bagusnya di bawah. Oh gitu. Oh Iya. ya, lah. Saya kan kurang ilmu, jadi saya mau dengerin aja gitu. Oke Bang, nggak apa-apa Bang. Ya salah jawab kan. Makasih ya. Nggak apa-apa Sehat Bang. selalu Bang Suma. Semuanya sehat selalu. Iya, makasih Bang. Makasih Bang. Pak Nugroho ini percaya Al-Quran tapi belum mengimaninya. Oh, gitu Bang Adi. Silakan Jas. Silakan Jas. Ya, selamat malam. Bisa naik dong ya. Capek kali di cancel di pasal lagi naik. Selamat malam. Silakan Boleh saya Bang Jas. Saya boleh menanggapi perkataan Juma tadi. Boleh. Yuk. Dia menyebut Yesus ada di Al-Quran. Di mana? Yesus tidak ada di Al-Quran. Saya sudah baca surah sebelah. Ya. Iya. Karena Juma pernah berkata, jangan sama-samakan Nabi Isa dengan Yesus. Sekarang Juma sendiri mengaitkan Yesus dengan mengutip Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada Yesus. Iya, bagus. Coba baca dalilnya. Baik, Jadi Bang, jangan- baik. Baik, tadi Samanya diluruskan. saya tadi ditanya, Yesus bukan Allah. Ya kan ya? Allah laisa kamitslihi syai'. Berarti Allah itu bukan Yesus. Karena Allah tidak serupa dengan Yesus. Yesus itu kan tokoh fiktif buatan Romawi, Bang. Memang nggak ada di Al-Quran Yesus itu. Bahkan di original teks kitabnya Yahudi, itu tak ada Yesus. Yesus itu siapa? Entah siapa apa Yesus itu. Gitu saudara ya. Yang dikenali oleh orang Yahudi hanya Yesua Hamasya atau Yesua bin Nun atau Yesua bin Miriam. Tak ada itu Yesus. Yesus itu dari mana itu? Dari Roma Yunani itu Bang. Nah kenapa saya membawa Al-Quranul Karim? Karena tema Yesus bukan Allah. Teman minta membuktikan yang tadi. Saya bacakan dalil. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan Yesus. Tidak serupa dengan apapun. Yesus itu kan sesuatu. Berarti termasuk Yesus. Begitu saudara. Jadi jangan memahami Yesus dari kacamata Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada Yesus. Laisa kamitslihi syai'. Ada Nabi Isa. Ini berbicara mengenai Tuhanku. Karena Tuhanku namanya ada di dalam Bible.
Kata Allah itu tidak ada di Bible, tapi di Indonesia dirampok, dicuri, dan digunakan. Makanya temanya Yesus bukan Allah. Paham situ ya, Bung ya? Jadi ketika tadi saudara kita Kristen muncul, tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa Yesus bukan Allah, saya kasih dalil, laisa kamitslihi syai'. Apa artinya laisa kamitslihi syai'? Tidak ada sesuatu pun yang sama, yang serupa, yang semisal dengan Allah. Berarti Yesus termasuk. Gitu bang, naik ke sini jangan cuma bawa gigi, itu pun tinggal 2 biji. Bawalah otak, akal, gitu ya bang ya, supaya bisa mencerahkan orang-orang yang mendengarkan. Silakan. Kalau gitu siapakah Isa di terjemahan? Atau siapakah Isa Al-Masih di gereja itu siapa ya? Jas, siapakah? Di terjemahan kamu ada namanya Isa. Dan di gereja ada nama Isa Al-Masih. Siapakah itu? Jawab, silakan. Satu, 2, Apa? 3, Dimut. 4, 5, Kenapa? 6, 7, 8, 9. Orang dimut bagaimana mau dimut? Itu kamu bisa ngomong. Ya, dilepas-lepas dimut. Jas, ngomonglah. Ya, Ngomong. ya. Ngomong. Masalah apa tadi? Saya kan ini. Ya. Siapakah Isa Al-Masih di terjemahan Bible Anda itu? Dan siapa Isa Al-Masih merek gereja? Gereja Isa Al-Masih. Siapakah itu Isa Al-Masih? Silakan. Bisa. Satu. Berat itu bang. Oh, berat ya. Jadi kalau nyolong diam-diam baik gitu ya. Gimana? Iya. Oh, gitu. Saudara kita terlihat bertanya tajam, ditanya tumpul. Aduh, mampus aku. Ya, McFlurry, selamat malam. Islam apa Kristen? Gimana Bang Ras? Mau dilanjutkan atau gimana? Saya cuma tegaskan, bisa nggak bahwa Yesus tidak ada di Al-Quran. Jadi kalau menilai Yesus jangan memakai kacamata dalil Al-Quran. Udah dijawab Bang Jumlah tidak ada. Udah Iya, dijawab. tadi menjawab tentang Yesus mengutip ayat Al-Quran. As-surah saya sudah baca juga. Jadi jangan seperti itulah. Yesus itu nama yang diberikan malaikat ya. Kamu berikan namanya Yesus. Jelas itu di Alkitab. Nggak ada bang, nggak ada. Ada dia. Jadi coba tunjukkan saya. Jangan sama-samakan. Tapi hari ini saya dengar menarik-narik Yesus ke Al-Quran. Ini di mana konsistennya? Gitu loh. Astagfirullahaladzim. Saya masih dengar gitu. Saudara, saya ditanya mana bukti Yesus bukan Allah? Oke, saya kasih ayat suci Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun, termasuk Yesus. Ya jangan bilang kalau itu ayat untuk Al-Quran, tapi bukan ayat termasuk Yesus. Yesus awalnya adalah Ya termasuk Yesus, karena Yesus itu serupa dengan saudara. Yesus itu serupa dengan saya. Yesus manusia, saya juga manusia. Anda lahir dari Laisa orang tua. kamitslihi syai'. Udah salah paham. Tuhanku tidak serupa dengan Tuhanmu, kawan. Nabi Isa al-Jadin Anbiya disebut roh kami yang kami hembuskan ke rahim Maryam. Yesus pun seperti itu, bukan Itu Anda menyamakan. Malu. Gak malu. Gak malu. Anda menyamakan Yesus dengan Gak Anda. malu ya. Barusan tadi kamu menyamakan katanya. Yesus juga begitu. Barusan ku dengar dari mulutmu.
Yesus juga begitu katamu. Tak, maksud Nabi Isa aja di ayatmu. Kok gimana? Jangan samakan dengan Anda. Kok kamu sama-samakan? Yesus juga begitu. Nggak malu? Bukan begitu. Nggak malu? Lalu gimana? Lah tadi saudara mengatakan yang- jangan sama-samakan, tapi Anda mengatakan Yesus juga begitu. Kok bisa bersamakan? Saya ingin Kok bisa memperoleh bersamakan? bahwa Anda mengatakan Yesus sama dengan Anda sebagai manusia. Dari kelahirannya aja sudah beda, dari sumbernya aja sudah Masya beda. Allah, syukur, Bang Fe. Maka saya Tidak, tarik. saudara. Dengar dulu, saudara. Naik ke sini jangan cuma modal gigi. Naik ke sini pakai akal. Saya ditanya sama orang Kristen, mana dalilnya Yesus bukan Allah? Nah, Saya kasihlah Al-Quran. Asy-Syura ayat 11. Al-Quran itu mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun. Berarti tidak serupa dengan batu, tidak serupa dengan pohon, tidak serupa dengan Adam, Abraham, Yesus, kamu, dan semuanya. Tuhanku tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22. Itu jelas itu. Sedangkan Tuhanmu serupa dengan anak bayi. Gitu loh saudara. Jadi kalau bicara itu yang inilah. jadi begini, jadi kalau dalil Al-Quranmu itu pakailah ke Al-Quranmu, bukan untuk menilai Yesus. Ya saudara, saya Jangan tadi menilai ditanya tolong tunjukkan di dalam Al-Quran dalilnya bahwa Allah bukan Yesus, maka kutunjukkan Al-Quran surah As-Surah ayat 11. Yesus itu manusia, dia punya kontol sama seperti saya. Punya kontol. Punya kontol dia. Tuh. Yesus manusia. Jadi emang apa masalah? Apa masalah? Berarti tidak sama dengan Tuhanku dan tidak sama dengan Tuhannya Yahudi. Tuhan Anda itu sama Tuhannya orang Hindu. Siapa itu? Krishna. Sama dengan Tuhan Anda itu. Tapi tidak sama dengan Tuhan kami. Gitu Bang. Naik ke sini jangan modal gigi. Sudah gitu tinggal 2. Gimana sih Bang? Jadi Lucifer, gimana Lucifer? Lucifer ini Islam ini. Jangan dinaikkan. Saya tahu yang Kristen itu. Ini Islam semua yang di bawah ini. Yang Islam Prestasinya. Iya. Siapa yang setelah lagi nih? Siapa nih? Rimba siapa nih? Rimba. Ya, Rimba, selamat malam Rimba. Islam apa Kristen? Katolik atau Protestan? Rimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Islam Bang ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Islam sekali lagi saya minta, jangan minta permintaan naik. Karena di atas sudah ada guru-guru kita. Jangan minta lagi permintaan naik. Jadi habis waktu kita. Habis waktu kita, yang Kristen aja lah naik. Saya mohon yang di bawah ya. Ya, saya mohon yang di bawah. Jangan yang Islam naik. Ya. Ya, nih siapa nih? Yang Islam tolong ditarik lagi permintaan naiknya. Payah saya memilah ini. Ya, milah-milah sampai payah saya nih. Kulianto nih, ya. Kulianto, selamat malam. Islam apa Kristen? Katolik atau Protestan? Kulianto. Oh, malah di mute lagi. Silakan Bang Kaisar di apa namanya? Iklan dulu Bang, biar di bawah dapat pencerahan sedikit Bang. Iklan dulu. Bang Kaisar. Baik monitor. Teman-teman kencangkan tetep layarnya teman-teman ya. Ini sudah mulai gaduh ini saya lihat ini. Nggak bisa menjawab ya. Sebentar ya teman-teman. Kencangkan tetep layarnya teman-teman ya.
Jadi gini teman-teman ya, pada malam hari ini, seperti kata Bang Zuma malam ini, wejangan vitamin yang penuh gizi, naik ke atas jangan cuma bawa gigi, bawalah akal otak dengan isi, kalau otaknya cuma berisi 2 biji, kau turun minum kopi campur tepung kanji. Ingat, dengan... Capek Bang Zuma kawan-kawan, capek. Tepung kanji katanya. Jadi gini teman-teman ya, dengan lembut dan penuh sabar, Gurunda Zuma tabah mengajar. Tapi kalau kau kejang dan kurang ajar, Bang Zuma nubuatkan kau jatuh terkapar. Jadi sekali lagi teman-teman, teman-temanku yang terkasih, oten-oten yang penuh berisi, ya, tolong kalau naik itu dengan penuh optimis. Kau boleh naik dengan optimis, ya. Ingat, saya ingatkan lagi untuk teman-teman di bawah, tolong tap layar. Dan untuk teman-teman Kristen, saya ingatkan untuk kalian penyembah raket nyamuk, naik di sini jangan ngamuk-ngamuk, diskusi jangan berisik dan buat pusing, itu congor atau knalpot racing. Kalau cuma cerdik, ular pun lebih licik, beracun dan buat hidupmu gugur, sesama oten pun kalian otak-atik, naiklah kalian tertib, beradab dan jujur. Kita suka lawan diskusi akademis dan kompeten, bukan kelas jemaat oten yang impoten. Jika bertanya berisi dan bermakna, dan jika menjawab pakai dalil dan data. Teruntuk kalian penyembah karet pelampung yang percaya roh Tuhan mengapung-apung, ingat, bawalah data dalil konsep tungtung, jangan pula kau bawa dalil pak ketipak ketipung. Kita para nabi agama samawi, firman Tuhan original asli. Percaya Tuhan satu sang ilahi, bukan menyembah Tuhan mati dihidupkan lagi. Sabtu Yahudi di hari Sabat, puasa diri dan penuh hikmat. Oten selalu menentang Taurat, ketampul diam mati di tempat. Sekian, stay tune. Ya, Aap, selamat malam. Itu masih iklan dari Bang Kaisar. Selamat malam, Aap. Islam Katolik atau Protestan? Aap. Kenapa ini El Sadai? Siapa El Sadai ini? Ini Kristen ini, El Sadai. Ya. El Sadai, selamat malam Mas Sadai. Selamat malam. Kristen ya? Selamat malam. Ya Kristen ya? Iya dong. Nah, oke, lanjut. Silakan. Mau tanya apa dengan Bang Zuma? Lanjut. Ini judul bagus nih. Ya. Maksudku sini Bang Zuma gini, Bang Zuma kan Yesus bukan Allah. Wah pintar Bang Zuma ini. Mantap. Cuma itu doang? Ya cuma itu doang, iya. Waduh. Kirain saya nggak mau debat. Gini Bang Zuma, abang udah dilibatkan. Gini Bang Zuma, maksudku sih Bang Zuma, kan Yesus bukan Allah. Apa hubungannya Bang Zuma sama LUU kalian? Ngomong apa ini? Abang udah habis berapa tua Bang? Berapa botol Bang? Berapa botol? Maksudku sih ini kan, ini kayak abang mabuknya udah habis berapa botol? Maksudku sini Bang, mungkin salah dulu. Kau itu lucu loh, kau itu minum seloki mabuk kau segoni. Tahun barunya kau minum mabuk kau sekarang, lucu kau ini. Bukan lucu kan? Gini Bang, kan ini ku tengok dulu ini, mantap dulunya ini. Terus kau naik kata bukan introduksi. Kalau begitu jangan ada lagi kata Allah di dalam Bibelmu ya. Loh, begini Bang Zuma, kan kita di Indonesia, janganlah kita dari gaji Arab. Nggak boleh ya, kalau begitu kenapa jadinya Tuhan menjadi Tuhan Arab juga? Kan lucu. Kan Allah itu kan gelar Bang Zuma buat kami. Kata siapa? Kata kami. Oh, yang dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya Tuhan itu Allah itu gelar? Kita berakal dulu Bang Zuma ya. Kalau Ali itu kan alif lam ha kan itu. Iya. Islam kan gitu. Iya. Ya. Terus? Kul kan? Ya, kul kami kan
Kan Elohim kan Allah kami kan gitu artinya. Kok Elohim pula? Kenapa jadinya ke Elohim? Itu Ya, Tuhannya kan Yahudi itu. Ya itu kan Tuhan kami juga. Kata siapa? Ya kan kata kami. Tuhannya Elohim tidak pernah jadi manusia. Lu kan firmannya yang dari manusia. Firmannya siapa? Firmannya Elohim. Jadi manusia. Iyalah. Oh, kalau itu firmannya Elohim jadi manusia, firmannya Elohim jadi alam semesta. Berarti alam semesta ini juga Kan firmannya yang hidup dan kekal kan gitu. ya. Alam semesta ini berasal dari firman. Iyalah. Nah, anak Maria juga berasal dari firman kan? Iyalah. Nah, sama statusnya ciptaan. Berarti Yesus bukan Allah karena Yesus ciptaan. Gini bang, bukannya kan gini. Kita berbalik ke Yohanes 1:1 kan. Berbagai firman firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Berarti yang dari Allah, yang berasal dari Allah kan bisa dibilang Allah juga kan gitu. Iblis juga berasal dari Allah. Berarti kan namanya juga iblis. Namanya juga berarti iblis kan gitu. Kan dikatakan dia berasal dari Elohim. Iblis berasal dari Elohim. Berarti iblis juga Elohim. Bukan, kan iblis itu kan dari malaikat yang diciptakan, yang menentang Elohim. Tapi iblisnya dari Elohim. Berarti iblis juga Elohim. Gini Bang Duma, kan dulu kan diciptakan malaikat. Malaikat ini kan menentang Allah Elohim kan gitu. Beda lagi Bang. Jadi iblis. Beda lagi. Kalau iblis dari Elohim kan jelas tertulis itu bahwa Tuhan iblis berasal dari Elohim. Gitu. Jelas itu. Tapi kan iblis ini kan dari malaikat dulu ini Bang, malaikat yang menentang dia kan gitu. Dibuang lah dia kan, jadi iblis lah dia kan gitu. Beda Bang, bukan begitu. Gini Bang, kita harus tahu konsep menentukan mana mungkin Tuhan, mana mungkin Allah kan, mana dia kan memilih contohnya memelihara iblis yang kayak gitu. Nggak mungkin kan dia udah dibuang ke bumi dia karena kan dia melawan Allah Elohim sendiri kan gitu. Iya, tapi masalahnya kan iblis itu juga berasal dari Elohim. Gimana dong? Ya kan itu kan malaikat dunia, malaikat dia, tapi dia menentang kan gitu. Ya itu beda lagi. Gimana dong? Gini Bang, kan gitu kan Tuhan Yesus itu kan firman Allah Elohim, dari ajaran Tuhan Yesus pun nampak kan gitu, dari hukum Taurat kan gitu, dari 10 hukum Iya, Taurat. semua ciptaan itu berasal dari Elohim. Iya. Nah, berarti apakah yang berasal dari Elohim itu adalah Elohim? Kan yang berasal dari Elohim itu kan itulah yang namanya Tritunggal kan gitu. Kok jadi Tritunggal pula? Apa yang Anda ingin sisipkan masuk ke situ? Tuhan Anda. Nah, kan Tuhan Anda mau masukkan ke dalam situ. Nah, kan di Tritunggal itu kan Bapa, Anak dan Roh Kudus kan gitu. Dalam kesatuan Bapa Elohim kan gitu. Ngomong apa abang ini? Lanjut lagi nih Bang, kan kita Kayak mabuk aja Bang. Bukannya mabuk. Kenapa Elsadai? Aku tanya aja, kalau aku mau bertanya samamu ya. Kenapa sampai sekarang si Madun dilarang bapaknya main bola? Coba jawab.
Di Madun, kok lagi di Madun? Ya udah segitu ya kemampuan kau ngomong tak beres. Bagus kok jawab aja. Maksud begini, ya, kita udah konsep sang sumber dan sang firman kan gitu. Yesus itu bukan sang sumber. Yesus itu justru berasal dari sang sumber. Yesus itu Kan gini bang, kan di Yohanes 1 menyatakan firman adalah firman. Firman itu bersama-sama kan gitu. Iya, firman yang bersama-sama, bukan Yesus. Kan firman kan Yesus. Firman Di mana dalilnya firman itu adalah Yesus? Di mana? Oh, ada nggak dalilnya? Ada nggak dalil? Kan antara Yesus. Yohanes 2 ayat 1, Lukas 2:11. Nggak ada di situ Yesus adalah firman, nggak ada. Telah Kristus. Nah, Kristus itu apa? Apa itu Kristus? Juru selamat manusia, kan itu artinya sang Mesias. Nah, Kristus artinya apa? Kristus sang Mesias. Mesias artinya apa? Mesias sang Kristus gitu. Ya Kristus. Nah, itu terus bolak-balik. Apa itu Kristus? Kristus adalah Mesias. Apa itu Mesias? Mesias adalah Kristus. Ya gini bang. Gimana kan, ini? Kan itu kata-katanya disampaikan melalui malaikat Gabriel. Aduh, mabuk kayaknya Bang Zuma. Mabuk kayaknya. Paham ya. Paham nih. Ya. Coba Bang Handi diterapi dulu Bang. Melalui Bang Handi, ini bagian Bang Handi nih. Hai. Bang Abang selamat malam Islam apa Kristen? Bang Abang selamat malam Islam apa Kristen? Baik. Bang Abai. Saya kepala dia tadi bang. Ya Islam ya. Bang. Kristen. Jual Bang Abai. beli. Bang Abai ini Kristen nih. Bang Abai. Bang Abai Kristen apa Islam nih? Gerindra apa nih? Gerindra selamat malam Islam apa Kristen? Gerindra. Kristen ya, Kristen. Ya silakan Kristen. Gerindra. Silakan. Yang Rudolf minta perintah naik. Rudolf naik, mungkin di Jambak. Teman-teman Muslim di cancel ya, minta naik ya. Ini banyak nama Muhammad, hamba Allah, Samsul Arifin, Bayang, Dharma. Yang Islam, saya mohon dengan sangat sekali lagi, jangan minta permintaan naik. Ya, karena di atas sudah banyak guru-guru kita. Atau Anda yang naik, kami yang turun. Gitu loh, bukan saya marah ya. Karena di atas sudah banyak guru-guru kita. Ada namanya ya. Iya. Udah berkali-kali disebut dikatakan. Ya. Capek mengcancelnya. Nah, iya capek ya. Kiki Paridi selamat malam Islam apa Kristen? Sekali lagi saya mohon dengan sangat ya yang di bawah. Kami yang capek ininya, kalau dapat yang Kristen aja. Nah ini Kristennya. Fatihul Fuhan ini Islam apa ya? Fatihul Fuhan Islam apa Kristen? Fatihul Fuhan. Fatihul Fuhan. Yang Islam sekali lagi saya mohon dengan sangat janganlah minta naik. Kalau ada dicabut minta naiknya itu. Karena di atas sudah ada guru-guru kita. Ini Pak Siro ini bolak-balik maksana ini. Ini Islam Kristen nih. Siapa? Ini Pak Siro. Siapa Bang Adi? Ini Pak Siro Kaja. Siro Kaja. Halo Bang Zuma. Halo. Islam ini kan ngapain? Halo. Islam Kristen Bang. Halo. Halo. Ya halo. Siro Islam Kristen. Kurang jelas ya. Ya, Anda Islam apa Kristen? Halo. Halo. Anda Islam apa Kristen? Islam itu Bang Adi. Bang Arif. Ini ada Udi. Islam dia tadi itu. Minta naik terus. Iya udah.
Yang Islam sekali lagi, kalau enggak Anda naik semuanya, kami turun. Halo. Halo. Malam. Gimana Jas? Gimana Jas? Ya. Masih ingin bertanya, lanjutkan diskusi dengan guru kami, silakan. Oh iya, saya boleh bertanya ya. Saya boleh bertanya ini An-Nisa 80. Nah, taat kepada Muhammad sesungguhnya taat kepada Allah. Padahal kita dengar sering tidak ada yang disetarakan dengan Allah. Nah, kalau seperti ini, tolong dijelaskan. An-Nisa ayat berapa? Kok ayat 40? An-Nisa ayat berapa itu dibilangnya? Kok ayat 40 sih? Gerindra naik lagi. Ini tadi disapa nggak nyaut ini. Anda tipping, tolong yang Kristen jangan naik ke komad ini. Halo. Gerindra. Ya halo. An-Nisa Ya halo. ayat 80 saya bacakan ya. Saya bacakan Ya Bang Juma. 80. Bang Ya. Juma, halo. Iya halo. Halo. Saya bacakan barang Ya. siapa menaati Rasul dalam kurung Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Nah, ini kan seperti satu mohon maaf ya, setara, ya kan? Padahal Muhammad bukan Tuhan, Nabi berarti manusia. Ya, nah, ini tolong saya hanya minta penjelasan saja, begitu. Ya, baik. Ya kan. Baik. Ya. Jadi gini Bang. Allah Subhanahu wa taala itu pencipta langit dan bumi. Ketika kemudian Allah ingin dikenali oleh makhluknya bernama manusia, maka Allah mengutus nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat 80 juga dikatakan di dalam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemegang kekuasaan atau pemimpin yang ada di antara. Artinya, kalau kita taat kepada Nabi Muhammad, berarti kita taat kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memerintahkan kita menyembah kepada Allah. Tidak ada perintah Nabi Muhammad yang mengajarkan kita menyembah kepada Nabi Muhammad. Perintahnya agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Ketika kita taat kepada perintah Nabi Muhammad tersebut, maka kita akan taat menyembah hanya kepada Allah. Sama seperti ketika presiden memberikan perintah kepada gubernur untuk mengajarkan kepada para bupati agar mencanangkan kemudian satu perintah atau ketetapan. Maka mentaati gubernur sama halnya mentaati presiden. Bukan berarti gubernur itu adalah presiden, enggak. Tetapi para nabi tidak akan berkata-kata dari diri mereka. Apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Itu sudah pasti. Jadi mentaati Allah sama halnya mentaati Rasul sama halnya mentaati Allah. Bukan menyembah. Bukan berarti menyembah Allah sama dengan menyembah Nabi Muhammad, enggak. Makanya tidak ada perintah sembahlah aku kepada Nabi Muhammad, minta disembah, enggak ada. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Jadi mentaati Nabi Muhammad sama dengan menyembah kepada Allah. Karena aturannya pasti sembahlah Allah, jangan yang lain. Demikian. Oke, boleh lanjut saya bertanya Bang Juma? Boleh, silakan. Jadi saya begini kan selalu ada begini sahabat Nabi. Tentu kalau sahabat itu melihat kehidupan sehari-hari, perilakunya bagaimana. Pertanyaan saya,
Kalau ada saham, kenapa di antara 4 mazhab itu sholatnya caranya beda, bacaannya pun beda. Dan sekarang kita bisa lihat di masyarakat. Contoh, Bang. Ya kan? Contoh, Bang. Buya Sakur pun sudah menjelaskan, Dokter Buya Sakur menjelaskan. Dia sudah 20 tahun di negara-negara Islam melihat cara sholat dan bacaannya berbeda-beda antar mazhab. Oke. Jadi maksud saya gini. Silakan Bang. Abang kalau kasih data kasih pernyataan, kasih bukti di mana sholatnya umat Islam itu berbeda, silakan. Mungkin Bang Juma saya tahu lah cara gerakannya. Ada yang Bang Juma pasti tahu lah maksud saya. Ada yang kurang, ada yang ini gitu. Jadi maksud saya gitu, saya cuma lah kalau ada sahabat yang itu polanya sama, bacanya sama, begini sama. Tapi saya baca-baca kok ada beda-beda. Buya Sakur yang sudah mana beda tahun pun. Ya, yang beda yang mana Bang? Tunjukkan. Coba. Ya kalau jadi Bang Juma sudah tahu. Silakan yang bedanya mana? Anda membawa narasi. Mana bedanya mana? Ya ada yang main jari, ada yang kunut. Udah dengar itu ya, ada yang begini, ada tangannya di atas kuping, ada di bawah kuping, ada yang begini. Itu Bang Juma. Saya hanya bertanya supaya Anda jelaskan gitu. Saya tidak memframing ya bertanya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Ya. Nah, Nabi Muhammad salatnya dipercontohkan semuanya kepada para sahabatnya. Ya. Maka sahabatnya ada yang kunut mengikuti pada saat Nabi kunut. Ada yang tidak kunut mengikuti pada saat Rasulullah tidak kunut. Semua pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka salah satu di antaranya mau dicontoh, silakan. Mau contoh semuanya juga silakan. Tidak ada yang salah. Karena semuanya pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu. Yang masalah itu, Yesus tidak pernah mencontohkan jingkrak-jingkrak di gereja. Tapi kenapa kalian lakukan? Kan gitu Bang. Kalau kami, sholat zuhur dengan pola seperti itu dicontohkan. Dengan pola yang lain dicontohkan. Semua ada contoh dari Rasulullah. Jadi ketika Rasul mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, maka kami semuanya punya tata cara yang bersumber langsung dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ada yang menggunakan. Gitu tapi saya begini Bang Juma begini. Tapi di antara mazhab itu, kalau begitu batal sholatnya sampai ada tuduhan seperti itu. Sama dengan wudu. Kalau wudu kesenggol perempuan, ulangi. Mazhab lain mengatakan tidak. Jadi sebenarnya kan yang benar yang mana kan gitu. Semuanya benar. Gitu orang yang menyentuh wanita kemudian mau melaksanakan wudhu ulang sah itu. Kalau dia menyentuh kemudian perempuan dengan niatan yang maksiat, ada syahwat di situ, itu tidak sah, harus mengulang lagi wudhunya. Tidak ada masalah dalam Islam. Semua itu pernah dicontohkan oleh Rasul dan diajarkan dan menjadi ketetapan Rasulullah. Yang salah yang tidak wudhu atau yang tidak tayamum, gitu. Seperti Yesus wudhu, tapi orang Kristen tidak wudhu. Nah itu Yesus tayamum, kalian tidak tayamum, kan gitu Bang. Yesus tidak mengajarkan wudhu, tidak ada perkataan Yesus untuk. Oh, tidak bisa. Di dalam kitab Imamat ayat 15 nomor 11, Keluaran 30 nomor 17 nomor 21, itu semua adalah pelajaran-pelajaran wudhu yang Yesus sendiri kemudian mengatakan tidak boleh dihilangkan. Matius 5 nomor 19. Ada aturan pembasuhan, ada aturan bagaimana mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, baru masuk ke dalam bait suci. Tidak boleh ada barang najis pada diri seseorang. Harus dia beribadah berdasarkan dengan perintah untuk mengkuduskan diri dan mengkuduskan bait suci. Tidak seperti di gereja, jangankan wudhu, makan babi, mandi, bergereja Bang, nggak bisa kayak gitu.
Bang Juma, kalau bicara babi haram, kalau itu alasan Islam, kalau di kitab imamat, unta pun nomor 1 haram, unta, babi, unta. Jadi kenapa hanya babinya? Ada beberapa di kitab imamat, tiba-tiba hanya babi, daging unta pun haram. Banyak lagi, ada berapa itu? Itu maksud saya. Di sini kalau kita lari ke situ ya. Nah, inilah kalau kita suka nyamar-nyamar jadi agama Yahudi. Agama Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Yahudi, nggak berlaku untuk seluruh umat manusia. Itulah gunanya akal. Jangan namanya saja akal, tapi mulutnya berbicara selevel dengan pantat ayam, gitu bang. Malu kalau kita itu manusia. Kalau di Taurat itu babi, unta, ini haram. Sekarang itu untuk Yahudi. Itu untuk Yahudi. Ya, sekarang Islam tolong terangkan babi itu menjadi haram. Apa persoalannya dengan Islam? Enggak ada persoalan. Seketika itu dilarang. Tidak ada kemudian persoalan. Allah melarang, ya sudah, selesai. Karena kami ini umat Islam, sami'ana wa ta'ana, kami mendengarkan dan kami mengikuti. Kami tidak membangkang. Kalau sekiranya Allah memerintahkan kami untuk jangan makan ayam, kami pun tidak makan ayam. Karena kami adalah hamba Allah. Kami hamba Tuhan yang harus tunduk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya mentaati segala peraturan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan memberikan aturan kepada Bani Israel, kami tidak ikut-ikutan. Kami bukan nyamar-nyamar domba. Kami memiliki syariat sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kami ikuti ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi kami. Kami tidak plagiat nyamar-nyamar agama Yahudi. Tidak seperti orang, bukan kitabnya tapi diambil terjemahannya, lalu dijadikan sebagai kitab. Tuh, demi apa? Untuk melancarkan aturan baru yang mereka buat-buat sendiri. Gitu bang. Oh, kalau begitu Bang Juma, hanya orang Yahudi yang punya tradisi sunnah. Dan memang ada di kitab mereka. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tunggu dulu. Tidak bisa, karena Rasulullah mengajarkan, Nabi kami memerintahkan, ada beberapa hal yang fitrah dalam Islam. Salah satunya di antara 5 itu adalah bersunat, bang. Itu perintah Nabi kami. Kami pengikut Rasulullah. Tadi Anda membaca atiullah wa atiur Rasul. Iya kan? Anda tadi memberikan dalil itu. Saya mengatakan dalil itu jelas. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Nah, Rasul kami memerintahkan untuk bersunat. Kami bersunat. Rasul dikasih kapasitas untuk memberikan dan menjabarkan apa yang diserukan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Gitu. Ikutilah ajaran Ibrahim. Salah satu ajaran Ibrahim adalah sunnat. Maka kami diperintahkan mengikuti itu. Nah, Islam sunat, Yahudi sunat, Kristen tidak sunat. Ikut siapa? Coba, ikut siapa? Yahudi ikut Nabi Ishak, Islam ikut Nabi Ismail, Kristen ikut siapa? Setan tidak sunat, bang. Dan satu hal lagi yang saudara Joas harus tahu. Di dalam kitabnya Yahudi, Yesaya 66 nomor 17, nomor 15 sampai 17. Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang membakar pemakan babi dan pemakan tikus. Tidak ada tertulis pemakan onta. Nah, kamu pemakan babi, kamu akan dibakar oleh Tuhan. Ada nggak tertulis Tuhan akan datang membakar pemakan babi? Tidak ada. Yang dibakar pemakan babi, pemakan onta. Nggak ada pemakan onta mau dibakar. Yang ada pemakan babi. Dan Kristen identik dengan menu makanan yang bernama babi. Pusing kepala orang Kristen kalau dalam satu hari tidak makan makanan haram yang diharamkan oleh Elohim. Pusing 7 keliling. Lupa istrinya, lupa anaknya kalau dia tidak makan babi dalam sehari. Itu bang. Sedangkan itu adalah makanan yang diharamkan oleh pencipta langit dan bumi. Kenapa Anda makan? Karena Anda bukan Yahudi. Jawab aja.
Itu aturan untuk Yahudi. Kami makan anjing, kami makan monyet, makan biawak, makan kuda Nil, dinosaurus, karena kami bukan Yahudi dan kami bukan Islam. Gitu jawabannya. Kalian memang di luar dari agama Yahudi, agama Samawi. Gitu bang. Jawabannya. Kenapa Kristen makan kuda Nil, biawak, ya, makan semuanya? Karena memang di Kristen dibebaskan, dibiaskan kemudian untuk makan apapun. Seperti itu bang ya. Sedangkan kami enggak. Yahudi punya aturan, Islam punya aturan, Kristen tidak punya aturan. Siapa yang menginginkan agar manusia tidak punya aturan dalam hal makan dan minum? Siapa bang? Kristen. Bukan, Bang Andi. Siapa yang mau agar manusia tidak punya batasan dalam makan dan minum? Iblis. Iblis. Tadi Bang Juma baru bilang berlaku untuk Yahudi. Sekarang menarik-narik kepada Kristen. Sekarang saya mau beritahu perkataan. Saya sudah bilang, mengaku aja bahwa kami Kristen sama seperti kerah, tidak diberikan aturan main. Bilang gitu bang. Di Kristen tidak diberikan aturan main makan, bebas seperti monyet, mau makan apa saja. Karena kenapa? Adam diberikan aturan makan, Abraham diberikan aturan makan, Musa diberikan aturan makan, Yesus diberikan aturan makan, Nabi Muhammad diberikan aturan makan, Iblis menghapus aturan makan. Kristen ada nggak aturan makan? Nggak ada. Meja pun bisa, pesawat kalau bisa digoreng sama Kristen dimakan pesawat itu. Tank, helikopter, kalau kalian bisa bikin kolak, dikolak itu. Kapal selam, kapal laut, tiang listrik, aspal digulung kasih bumbu kecap, segitu bisa kalian makan. Andai bisa bang. Karena memang dikatakan 1 Korintus 10:23 segala sesuatu diperbolehkan, segala sesuatu halal bagiku. Itu di kitab saudara. Bahkan saudara boleh makan daging manusia, dalilnya jelas. Jadi begini Bang Juma, boleh saya bicara? Boleh saya bicara Bang? Gimana? Mbak, taruh lo Bang Juma, kasih pertanyaan baru Anda bicara. Kasih dia pertanyaan Bang Juma, baru dia bicara. Iya. Siapa yang ngajarin Anda kemudian makan segalanya? Jawab. Ya, silakan. Karena itu kayak identik dengan omnivora. Omnivora itu adalah hewan pemakan segala. Kok mirip-mirip bang itu? Maaf ya, maaf nih. Karena di dalam Bible dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu dibolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Gitu bang. Silakan dijawab bang. Ya begini soal masalah Matius 15 ayat 11, Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut. Jadi karena dari mulut itulah, dari hatimu, itu yang dijaga. Itu hal cuci tangan dan tidak cuci tangan bang. Bukan masalah makanan mini makan atau tidak. Gak ada itu. Bukan masalah babi. Itu yang haram situasinya. Bah, ini lagi akal kucing. Akal kucing muncul. Akal ayam, akal semut. Ya, ini ngomongin di dalam kitab Matius itu bang. Itu di Matius itu boleh dimakan tapi situasi tertentu. Betul kan Bang Juma dalam Al-Qur'an? Iya, betul. Betul, tetap haram itu, saudara. Babi itu tetap haram. Tapi ada kondisi di mana babi itu dibolehkan ketika tak ada lagi makanan yang lain. Ya, kalau haram, haram lah selamanya. Itu darurat. Itu darurat. Darurat. Coba tanya, di sini ada orang Yahudi. Apakah ada kondisi di mana makanan yang haram itu bisa dikonsumsi? Bagaimana diceritakan Nabi Daud ketika dia lapar, yang tadinya dilarang makan persembahan, makan makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan, dimakan oleh Daud karena darurat. Coba tanya kepada praktisi Yudaism, sahabat kita Akhi Billy. Apakah ada? Iya, dalam hal Daud ya, ketika dikejar-kejar oleh Saul ya, dan dia akhirnya terpaksa meminta kepada imam besar pada waktu itu untuk
bisa makan, karena kalau enggak dia mati. Mati. Nah, ada istilah pikuah nefes, menyelamatkan jiwa. Jadi kita harus hidup. Ada 3 hal yang mendingan kita pilih, kita mati, suruh menyembah berhala, suruh membun-bun, sama satu lagi apa itu aku lupa. Pokoknya itu mendingan pilih mati daripada kita harus cuma berhala. Tapi kalau dalam soal makanan, nggak apa-apa, kita makan. Pikuah nefes, menyelamatkan jiwa. Darurat. Itu saudara. Tolong tunjukkan di dalam kitab Anda di mana itu boleh ya. Kalau memang manusia aja di kitab Anda boleh dimakan kok. Di mana dibilang ditulis mana Bang Juma manusia? Baik, ya, kalau ada dalilnya, coba sebutkan manusia di mana. Anda jangan mempreming-preming seperti itu. Nanti penontonmu makin, pendengarmu makin sesat. Jelas dong. 1 Korintus 10 nomor 25. Itu satu. Yang kedua 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Kemudian di dalam 1 Korintus 10 nomor 25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Pertanyaan saya, kalau ada orang memotong manusia lalu dijual di pasar daging, menurut data ini boleh nggak dimakan? Jawab dulu. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Pertanyaan saya, kalau ada orang nih memutilasi manusia, lalu membawanya kemudian ke pasar daging, dan dia tahu itu daging manusia, berdasarkan 1 Korintus 10:25, boleh tidak dimakan? Ya. Boleh nggak? Boleh nggak, Bang? Kalau Anda itu nggak usah dijawab Bang Juma. Ini dalil. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Dalil. Ini dalil, Bang. Makanya kalau Anda lihat di pasar-pasar Kristen itu, semua binatang ada di situ. Tikus, balau, kablama, anak cuntili, ada semua di situ dijual. Pararang, padale, setan, popo, parakang, hantu belau, semua ada di sana dijual. Ada, Bang. Bimut. Jas, kamu baca dulu 1 Korintus 10:25, Jas. Kamu nggak pernah pakai data, coba kau baca dulu itu. Di situ tidak ada kata manusia. Coba baca dulu, baca dulu. Berasumsi. Iya kan begitu. Coba baca dulu. Bang Andi, coba dibacain Yohanes 6 ayat 54 itu yang jelas-jelas tertulis suruh makan. Yohanes berapa? Yohanes 6 ayat 54. Coba baca ya. Saya baca ya, tunggu ya. Iya sih. Tuhannya dimakan ini malah. Oh ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada hari kiamat. Oh, makan daging manusia, daging Tuhan dimakan. Nanti kalau bukan kita mau menghina ya. Ini ada tertulis, Bang. Itu data. ya itu. Coba terangkan ini, Bang. Saya baca dulu, saya baca sekali lagi baru Anda terangkan ya. Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ini daging siapa, Bang, dimakan ini, Bang? Silakan. Silakan. Ya kalau baca letter tag Anda tafsirkan seperti itu nanti. Saya nggak nafsir lagi nanya. Lagi nanya. Saya ulang alegoris. Saya ulang lagi. Ini saya mau tanya dulu. Saya lagi diam dulu. Nanya melulu nggak pernah jawab. Diam dulu. Barang siapa yang makan dagingku, minum darahku. Ini daging siapa dan darah siapa? Silakan. Jawab. Nanya melulu nggak pernah menjawab. Ini daging siapa dan darah siapa? Dimakan dan diminum. Jawab. Sekali-kali menjawab ya, Bang. Bro.
Giliran kita yang nggak pernah Ulangi menjawab. lagi pertanyaannya, ulangi lagi. Oke, saya baca lagi. Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Pertanyaannya, ini daging siapa dan ini darah siapa? Silakan. Pingsan dia. Bang Juma pingsan anak orang nih. Bukan aku lah bang. Bang Billy nih bikin pingsan anak orang nih. Bang Billy gak bener lu. Pingsan lo. Pingsan. Gimana dong? Masih punya nyali kau Juma. Mantap. Komposit Masih punya nyali ternyata kau ya. Oke, Juma. Kita mulai. Sekarang Jas, daging siapa, darah siapa itu yang dimakan dan diminum? Jawab dulu. Jawab dulu. Itu saya terangkan itu mengikuti ajarannya, menerima, paham. Udah, kalau mengikuti pikiran lu saya tidak mau. Karena Anda mengartikan daging. Daging sesungguhnya. Jadi saya sudah terangkan, Anda maksa terus. Jadi kan susah begitu. Saya mau menanya nih ya, Bang Juma. Enggak, dulu, jawab dulu. Enggak bisa. Ini daging siapa, darah siapa? Jawab dulu. Itu perumpamaan bahwa kita menerima ajarannya, mengikuti perintahnya. Itu artinya itu. Orang daging kok perumpamaan, kok daging? Daging perumpamaan dia apa? Daging. Sudah. Jadi kalau hanya mengikuti pikiran jalan pikiran. Enggak, ini tertulis. Daging itu umpamanya apa? Darah itu umpamanya apa? Kan perumpamaan nih, silakan. Macet. Kan perumpamaan ya. Nah, itu daging umpamanya apa? Darah umpamanya apa? Ngomong dong, daging itu umpamanya roti. Saat perjamuan kudus, daging roti. Kalau darah itu anggur, mabok dikit. Jawab dong kayak gitu. Perjamuan kudus lu makan roti ibarat daging Yesus lo. Lu minum anggur campur alkohol, yaitu ibarat darah Yesus. Kau itu nggak mau menjawab ah. Bendera aja bang. Pulang yuk. Bang. Jas, pulang yuk. Boncengan kita yuk. Daripada jadi bulan-bulanan di sini bang. Ada lebaran lagi.